Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatillah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam waktu utama kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita banyak-banyak kenikmatan sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul dalam keadaan yang luar biasa ini di bulan yang luar biasa ini. Semoga saja bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat semoga tercurah terlimpah pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi akhir zaman, uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Teman-teman semua, dalam kesempatan kultum ini Pak Nana akan menyampaikan tentang surat Al-Fussilat ayat yang ke-30. Nanti bisa cek di Al-Quran surat Fussilat, yaitu surat ke-41, ayatnya adalah ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah, panutan kami adalah Allah, acuan hidup kami adalah Allah. Orang-orang yang mengatakan seperti itu, Fumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian dengan jalan yang dipilihnya, yang menjadikan Allah itu hanya satu-satunya tujuan hidupnya. Maka Allah menjanjikan kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan alaihim, atas mereka, al-malaikah. Malaikah itu atau malaikat itu jamak dari kata malakun. Kita sering mendengar kata-kata malaikat ya. Itu sebetulnya kata jamak, artinya bentuk banyaknya malak. Malak itu adalah makhluk yang kemudian diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya, yang tidak pernah membangkang dan selalu menjalankan setiap apa yang kemudian Allah perintahkan. Kalau dua itu disebut malaka ini, kalau tiga atau lebih disebut dengan malaikat. Nah, ini akan diturunkan kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Untuk apa? Untuk menjaga orang-orang yang istiqomah. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga dengan sebaik-baiknya kehidupan orang tersebut. Bayangkan, manusia itu banyak mencari perlindungan. Ada kemudian ada bodyguard sampai menyewa bodyguard yang tujuannya untuk melindungi. Kalau orang-orang terkenal, pejabat-pejabat itu sampai menyewa para pelindung-pelindungnya. Wah, badannya keker dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang istiqomah itu yang kemudian menjadi pelindungnya, yang kemudian menjadi penjaganya, itu adalah malaikat. Baik, siapa yang bisa melawan malaikat? Nah, maka luar biasa penjagaan Allah, karena yang diturunkan adalah sekali malaikat yang kemudian maha perkasa, dari Allah yang maha perkasa. Alla takhafu wa la tahzanu. Dan malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah itu membisikkan dalam dada-dada orang beriman, dada-dada orang istiqomah, ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih. Jadi kalau orang-orang istiqomah itu rasa takut dan rasa sedihnya itu hilang. Kenapa hilang? Karena dibisikkan dalam hati-hati orang beriman tadi, ala takhafu wa la tahzanu. Sehingga rasa sedih dan rasa takutnya itu hilang dalam hatinya.
Kalau rasa takut hilang, kemudian rasa sedihnya hilang, apa yang akan muncul dalam hatinya? Kalau tidak sedih itu hatinya rasanya gimana? Bahagia, betul nggak? Kalau kemudian tidak takut, yang terjadi apa? Berani. Maka tanda-tanda istiqomahan seseorang ketika seorang itu menjalani hidupnya itu dengan penuh keberanian dan kebahagiaan. Sehingga apa kemudian menjadi diterima oleh orang-orang beriman, istiqomah, yang kemudian menimpa hidupnya, itu tidak akan kemudian menjadikan dirinya itu menjadi orang-orang yang sedih ataupun takut dalam kehidupan. Kalau kita kemudian ingin mencari kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakiki, sebetulnya kebahagiaan yang hakiki itu yang dalam hati ini, betul tidak? Ya enggak? Kalau kemudian kebahagiaan, bayangkan, itu dikarenakan karena sesuatu yang lain, tanda kutip, bisa mungkin harta, kedudukan, ketenaran, itu mudah sekali hilang. Contoh, kita bahagia, merasa senang ketika kemudian hartanya banyak. Bayangkan ketika kemudian ada bencana, kemudian hartanya lenyap, kira-kira kebahagiaannya lenyap atau tidak? Lenyap. Kita punya HP yang kemudian canggih, yang kita cintai, yang kita senangi, tiba-tiba HP-nya hilang. Kita sedih atau kita tetap senang? Sedihnya minta ampun. Kalau kebahagiaan kemudian didasarkan syarat tadi, makhluk keduniawian, maka akan mudah sekali hilang. Orang kemudian bahagia ketika mendapatkan jabatan tinggi, ketika turun jabatan nggak suka bahagia lagi, hilang kebahagiaan. Maka kalau seorang itu kepingin mengejar kebahagiaan yang sejati, itu ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah itu kebahagiaan dalam hatinya, sehingga walaupun mungkin dipandang rendah oleh masyarakat, mungkin cuma tukang sapu di pinggir jalan, atau mungkin tukang apa namanya, yang profesinya tidak kemudian dipandang tinggi di masyarakat, tapi kemudian saat dia itu menjalankan kehidupannya dengan istiqomah di jalan Allah, dia akan mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Dan itu kemudian seharusnya menjadi cara pandang orang-orang yang beriman dalam apa? Dalam kehidupannya, dalam menjalani kehidupannya. Tidak sekedar itu, ternyata orang-orang yang beriman ini di akhir ujung hayatnya, dalam tafsirnya, wa basyiru bil jannah, malaikat yang kemudian bersamanya di sampingnya yang dikirimkan oleh Allah tersebut akan wa basyiru bil jannah, akan kemudian memberikan kabar gembira dengan jannah, dengan surga. Kalau kita mungkin lihat di media sosial, di WA atau di Facebook atau di IG, ada foto-foto para pejuang-pejuang, garis-garis medan perang di paling depan, mungkin kakinya tertembak, mungkin tubuhnya tertembak, hingga kemudian sakaratul maut menjemputnya, mukanya bisa berseri-seri, tersenyum. Sementara ada orang yang apa namanya, dalam sakaratul mautnya berada di rumah sakit yang megah, kasurnya empuk, tetapi apa? Ketika sakaratul maut bisa ekspresinya tegangnya luar biasa, kesakitannya luar biasa. Kok bisa sampai seperti ini? Padahal apa namanya, dalam hatinya bisa kayaknya lebih enak, kasurnya empuk, dijaga oleh para dokter-dokter ahli, didampingi oleh keluarga-keluarganya. Tapi kenapa bisa sampai sakit itu? Karena orang-orang yang kemudian istiqomah di jalan Allah, ya tadi, ketika kemudian dalam sakaratul mautnya itu wa absiru bil jannah, itu malaikat kemudian mendekat, menggambarkan, memberikan gambaran apa yang kemudian akan dia dapat di kelak nanti di surga, apa namanya, di akhirat kelak. Digambarkan betapa luasnya surga, betapa indahnya surga, betapa agungnya surga. Itu cuma bisa kemudian dilihat orang-orang istiqomah ketika sakaratul maut. Sehingga ketika kemudian manusia yang mungkin menganggap dia itu, wah kasihan sekali, tertembak matinya, atau terbom, atau mungkin tubuhnya tercerai-berai, tetap bisa kemudian tetap tersenyum. Karena apa? Karena melihat betapa indahnya surga. Wa basyiru bil jannah, yang merupakan tujuan utama kita sebagai orang yang beriman. Betul tidak? Sehingga kan kita hidup itu tujuan utama kita terbesar dalam masuk dalam surga. Maka keistimewaan orang-orang istiqomah itu adalah nanti akan kemudian dimasukkan di dalam surga. Alladzi kuntum tu'adun,
yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang istiqomah, yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keagungan yang luar biasa ini. Yang pertama adalah kita diberikan apa? Perlindungan, didampingi oleh malaikat-malaikat Allah di sisi orang-orang yang istiqomah, yang kemudian menghilangkan dalam diri atau dalam dada orang-orang yang beriman itu rasa takut dan rasa sedihnya, sehingga muncul rasa kebahagiaan dan rasa berani menghadapi hidup. Yang kedua adalah ketika kemudian sakaratul maut itu mendapatkan kabar gembira berupa surga yang luar biasa, yang agung. Semoga dengan kultum ini kita kemudian bisa menambah keimanan kita dan menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah, meningkatkan istiqomahan kita dalam beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu yang dapat kami Pak Nanang sampaikan dalam kesempatan ini. Ada kesalahan dalam menyampaikan Pak Nanang, mohon maaf. Wa ana akhiri bil taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.